anak sampean itu Pak, yang namanya Restu, itu ada yang tidak suka. Ampun, panas Pak, ini air apa Pak, ini air apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan mencoba kisah-kisah horor, kisah misteri ataupun kisah hidup yang berkaitan dengan mistis. Nah, untuk cerita kali ini tentang bagaimana pengalaman horor seseorang yang ketika salah satu saudaranya yang berkaitan dengan satu hal, yaitu penyakit yang sangat aneh. Apakah penyakit itu dikarenakan santet atau penyakit karena memang bawaan dari korban? Dan setelah diketahui usut punya usut, penyakit itu ada yang ngirim. Tapi yang ngirim ini, saya kalau cerita terusnya nanti tidak mau mendengarkan cerita berikutnya. Ya udah, tidak salah lama. Kita langsung masuk saja ke channel Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Mas Hamdan. Mas Hamdan ini menceritakan kalau salah satu saudaranya, yaitu Mas Restu, mengalami satu hal, yaitu penyakit yang bisa dibilang itu penyakit yang sangat aneh. Karena usaha dari keluarganya atau dari orang tuanya Mas Restu itu sudah dari berbagai macam pengobatan, dari yang medis, dari yang alternatif, dari yang datang ke dukun, bahkan dari ke praktisi. Ini sudah keempat cara itu sudah dilakukan yang diceritakan oleh Hamdan. Kurang lebihnya itu setengah tahun usaha keluarganya ingin mengobati, menyembuhkan, dan ataupun meringankan penyakit yang dialami oleh Restu. Selama setengah tahun itu hasilnya tidak juga kunjung membaik. Sebenarnya penyakit apa sih yang dialami oleh Restu? Nah, satu kejadian ini saya ceritakan dari awal. Restu ini bekerja di salah satu toko material. Dia bekerja sebagai tukang angkut semen. Nah, tukang angkut semen ini kan ada bahan kimianya. Nah, di situ beberapa orang mengatakan kalau mungkin dia itu kena alergi. Awalnya alergi yang membuat bercak-bercak kulitnya itu selalu setiap kali selesai kerja, misalkan pulang jam 4 atau setengah 5 sore, itu setiap sore harinya itu kulitnya itu gatal-gatal. Itu pada awalnya. Tapi lama-kelamaan gatalnya itu bukan cuman hanya di bagian tangan dan kaki, tapi merambah ke bagian dalamnya juga, bagian dada, bagian ini. Itu dari beberapa medis itu katanya alergi, tapi alergi yang sudah diobati dari beberapa rumah sakit yang didatangi kok tidak kunjung membaik. Sampai satu ketika datang ke pengobatan alternatif. Nah, ini penyakitnya itu awalnya cuma gatal. Tapi gatalnya ini yang dialami oleh Restu, karena Hamdan juga sangat dekat dengan Restu. Setiap kali selesai pengobatan dari medis yang dialami oleh Restu, dia setiap kali meminum obat dari medis ini bisa dibilang itu ringan untuk gatalnya, untuk penyakit luarnya. Tapi dalamnya ini yang kata Restu itu selalu terasa sangat panas. Tubuhnya itu pokoknya itu kalau kena obat dari medis itu bukannya membaik, tapi kayak tubuhnya terasa terbakar sampai dia itu meminta untuk mandi, padahal kulitnya itu kan lagi kena sakit seperti alergi, seperti koreng. Bagaimana mungkin orang tuanya mengizinkan Restu itu mandi? Ada mungkin. Tapi yang dirasakan Restu itu bawaannya tuh panas. Aku pengen mandi, aku pengen mandi. Jelas saja ditolak oleh keluarganya. Kamu itu gimana sih Restu? Kamu itu lagi sakit, kulit kamu, badan kamu itu pada kayak koreng melepuh kayak gitu, kamu mau mandi. Orang tuanya jelas melarang. Tapi yang dirasakan Restu itu panas Pak. Panas Pak, nggak kuat Pak. Panas Pak, tolong Pak, air mana Pak? Ya cuma dikasih air mineral saja, dikasih minum sampai 1 botol air mineral besar itu habis dalam 1 tegukan sekali minum. Allahu Akbar. Sebenarnya apa sih penyakit Restu? Karena merasa janggal, orang tuanya bersama Hamdan dan juga yang lainnya ini membawa Restu ke pengobatan alternatif. Ini untuk kedua kalinya ke pengobatan alternatif. Nah, dari pengobatan alternatif itu semenjak penyakit yang dirasakan oleh Restu, kurang lebihnya waktu itu sudah hampir 2 bulan, sudah beberapa kali ke medis sampai sudah hasilnya tidak ada yang lebih baik lah, tidak kunjung membaik. Restu pun berhenti dari pekerjaannya di toko material milik Pak Haji. Setelah hampir 2 bulan
usaha medis dari orang tuanya yang setiap hari selesai meminum obat Restu itu selalu ngeluh panas, tubuhnya itu seperti kebakar. Dari Hamdan ataupun dari keluarganya merasa ada yang janggal sampai dibawa ke salah satu pengobatan alternatif. Ini usaha keduanya setelah dari medis. Nah, setelah ke pengobatan alternatif, katanya penyakit yang dialami oleh Restu itu bukan hanya dari kulit luarnya, bukan hanya dari penyakit yang disebabkan karena sosok jin atau sosok gaib yang masuk ke tubuh Restu, tapi ini semuanya karena memang dari kulitnya Restu, dari tulang-tulangnya Restu, ataupun dari psikisnya, secara psikologisnya Restu, itu memang dia itu rawan dengan hal-hal yang bersifat seperti kimia yang diakibatkan semen. Dan usaha dari pengobatan alternatif itu juga selama diterapi kurang lebihnya 1 bulan itu ya lumayan membaik, tapi kembali lagi tidak kunjung sembuh. Nah, ini yang membuat beberapa kali usaha terapi yang dilakukan oleh orang tuanya untuk kesembuhan Restu selama 1 bulan hasilnya masih nihil, masih sama saja. Ya tetap saja keinginan untuk pindah ke tempat yang lain pun akhirnya dilakukan oleh kedua orang tuanya dengan bilang ke pengobatan tersebut, mohon maaf Pak, saya tidak bisa terapi sini lagi karena ya keadaan sudah 1 bulan, pengeluaran juga tidak sedikit, saya harus cari pengobatan yang lain. Datang ke dukun, dan saat sudah sampai di rumah Mbah Dukun, orang tuanya Restu ini kan membawa foto sekaligus nama, termasuk nama orang tuanya. Dijelaskan, Mbah ini keadaan anak saya kayak gini, penyakitnya kayak gini-gini. Nah, si Mbah itu menjelaskan ke orang tuanya termasuk Hamdan, anak sampean itu Pak yang namanya Restu itu ada yang tidak suka. Coba Bapak tanyakan sendiri sama Restu. Soalnya di sini saya melihat, kata Mbah Dukun dengan bahasa gaibnya, penerawangannya ya kan, si dukun itu menjelaskan ke orang tuanya kalau Restu itu suka sama seorang wanita, tapi wanita itu justru menolak dan bahkan memberikan satu ancaman, kalau kamu datang lagi ke sini jangan salahkan saya. Nah, di situ perasaan Hamdan yang tahu betul siapa Restu, yang bekerja di toko material, yang dekat dengan seseorang, pikirannya sudah negatif thinking kalau sosok wanita itu mungkin penyebabnya. Sebut saja namanya Ayu. Nah, dalam pikirannya si Hamdan ini, dia sempat ngomong sama kedua orang tuanya termasuk Mbah Dukun, Mbah, apa ada kaitannya dengan nama Ayu Mbah? Coba Mbah terawang Mbah, kata si Hamdan. Mbah, coba Mbah saya ingin tahu Mbah, Ayu itu benar enggak dia itu pelakunya. Nah, jawaban dari sang dukun itu pun, ini bukan Ayu Mas, ini ada wanita lain. Nah, terus siapa Mbah? Yang saya tahu kalau Restu itu ya dekat dengan si Ayu itu. Kok bukan Ayu, itu siapa? Saya tidak tahu namanya, tapi saya setidaknya tahu ciri-cirinya. Wanitanya rambutnya panjang, wajahnya gini, dan orang tuanya semakin bingung. Jadi intinya gimana sih Mbah? Apakah anak saya itu disantet? Ataukah anak saya itu kesurupan atau gimana? Soalnya penyakit anak saya ini sudah 3 bulan Mbah, tidak sembuh-sembuh. Kakinya semakin melepuh kayak luka bakar, korengnya itu sudah menyeluruh hampir ke sebagian tubuh. Ya sudah bisa dibilang parah Mbah, sampai ibunya itu hanya bisa nangis setiap hari. Terus gimana Mbah solusinya Mbah biar anak saya itu sembuh? Nah, si Mbah itu pun memberikan beberapa jambi-jambi ya, ataupun mantra-mantra, dan diminta untuk dibacakan ke anaknya. Nah, saat jambi-jambi itu sudah diterima, maharnya sudah dikasihkan ke Mbah Dukun, jambi itu dibawa oleh orang tuanya termasuk Hamdan. Nah, sampai di rumah, jambi-jambi yang lewat air tersebut itu diminumkan ke Restu. Tapi saat diminumkan ini, yang dialami oleh Restu itu seketika Restu itu langsung meronta-ronta kesakitan. Ampun, panas Pak, ini air apa Pak, ini air apa? Seakan-akan tubuh Restu itu menolak kalau air itu yang sudah terlanjur masuk ke tubuhnya. Nah, pikirannya bapaknya termasuk Hamdan, air dari Mbah Dukun itu bereaksi. Mungkin sosok yang di dalam itu udah kuat. Tapi kenyataannya
itu bukan reaksi, justru malah memperburuk. Karena selama hampir 1 atau 3 minggu air itu sampai habis, sampai datang ke Mbah Dukun. Nah, Mbah Dukun ini ngomong sama Hamdan dan juga kedua orang tuanya, restu anaknya sampean itu sosok yang di dalamnya itu bertarung dengan perewanganku, dan perewanganku kalah. Saya mohon maaf, saya nyerah. Ini jawaban si dukun ini bikin orang tuanya itu makin gemes saja. Ini dukun gimana sih? Diminta bantuannya bukan malah ngobatin, malah bikin parah anak saya. Setelah si dukun itu mengatakan dia tidak mampu karena perewangannya diakui oleh Mbah Dukun itu kalah, orang tuanya Restu bersama Hamdan, sementara kondisi Restu yang di rumah bersama ibunya, bersama adik-adiknya kondisinya semakin parah. Ini orang tuanya bingung sampai ngomong sama Hamdan, Hamdan, kamu punya ide lagi ndak? Apa kita datang saja ke Pak Kiai? Pak Kiai mana? Ya Pak Kiai tetangga kita lah. Apa salahnya kita Pak nanya ke tetangga sebelah? Ya kita kan tahu dia itu kan imam musola kita Pak. Ya tapi apa dia tahu hal-hal gaib? Ya apa salahnya sih Pak? Kata Hamdan. Nah dari saran Hamdan ini, orang tuanya Restu bersama Hamdan pulang dari rumah Mbah Dukun. Nah sesampainya di rumah, orang tuanya Restu itu ngobrol sama ibunya, Bu, ini keadaan Restu sudah 3 bulan kayak gini, ini harus gimana Bu? Kita harus apa? Tapi saran Hamdan katanya suruh minta bantuannya sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai itu yang pemimpin musola kita. Pak Kiai itu Pak, apa ada orang lain? Sampai Hamdan itu menanyakan ke ibunya Restu, Bu sebenarnya ada apa sih Bu dengan tetangga kita, dengan Pak Ustadz itu? Ya bukannya saya tidak percaya Hamdan, tapi kan kamu tahu kalau bapak sama ibu, kalau sama Pak Kiai itu kan kita itu risih sekali. Ya dari risih gimana? Pak Ustadz itu kan orangnya kayak gitu, ramah, baik. Nah sementara saya perilakunya sama keluarganya kan kamu tahu betul. Dulu kayak gimana sih bapak sama ibu kalau dulu sewaktu Pak Ustadz itu belum dianggap Ustadz. Saya kan sering menjelek-jelekan dia. Saya tuh ndak enak, malu Bu. Ibu lebih memilih malu atau lebih memilih keadaan Restu ini semakin memburuk. Itu ungkapan Hamdan. Dan karena Hamdan ini memaksa kedua orang tuanya Restu, dengan keinginan Hamdan sendiri, Hamdan meminta izin ke orang tuanya Restu, Pak, Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu merasa risih, ya biarkan Hamdan ini yang datang ke Pak Ustadz, ke Pak Kiai. Ya sudah, coba kamu yang datang ke sana Hamdan. Nah tidak berselang lama Hamdan berangkat dan Pak Kiai datang bersama Hamdan. Mengetahui kondisi Restu yang sakitnya sangat-sangat mengerikan, Pak Kiai itu cuma hanya bisa berucap, Astagfirullahaladzim, ya Allah, cobaan apa yang engkau sedang berikan ke makhluk ciptaanmu? Itu seketika ucapan itu muncul dari seorang ustadz, sebut saja namanya Pak Ustadz Soleh. Nah Pak Ustadz Soleh ini saat melihat kondisi Restu, itu keadaannya memang sudah, ya bisa dibilang itu ya kakinya yang sudah banyak korengnya, ada campuran nanas, pokoknya ya bisa dibilang itu ya mengerikan lah. Itu bukan cuma bagian kaki, tapi hampir sebagian besar tubuhnya. Ya bisa dibilang menjijikan, ya menjijikan, tapi ya tidak mungkin kata jijik itu keluar dari seorang Pak Kiai Soleh. Nah singkat cerita, setelah Pak Kiai itu mencoba meminta izin sama kedua orang tuanya, kan yang waktu itu orang tuanya Restu itu hanya bisa menundukkan kepala ketika Pak Kiai Soleh itu meminta izin sama kedua orang tuanya Restu untuk melihat lebih dekat kondisi Restu. Nah saat itu banyak orang sampai keheranan dengan Pak Ustadz. Kenapa? Karena bukan hanya 1 atau 2 orang yang ketika berjabat tangan dengan Restu, yang keadaan tangannya sudah banyak luka-luka koreng atau apa, khawatir kalau itu tertular. Tapi tidak dengan Pak Ustadz Soleh. Pak Ustadz Soleh dengan keyakinannya, wallahu alam bisawab, itu meminta Restu untuk berjabat tangan. Gimana nak kabarnya? Kamu gimana? Kuat-kuatkan ya, sabar ya. Boleh ndak Bapak ngobrol sama kamu Restu? Iya Pak Kiai, ada apa? Nah, dengar Pak Soleh ya, dengar ya, dan kamu ikutin. Dan saat itu Restu mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Soleh, berikut termasuk doa-doanya. Nah, seketika doa itu dibacakan, termasuk Restu juga ikut membacakan, itu timbul reaksi yang sangat mengerikan. Tubuh Restu yang terbaring, tergeletak lemas, itu tiba-tiba bisa duduk dan sembari menanyakan ke bapak ibunya, Bapak, Ibu di mana?
Padahal kedua orang tuanya itu ada di belakang Pak Soleh. Tapi restu seakan-akan tatapannya itu seperti kosong, seperti orang buta. Saat itu ibunya langsung nangis. Restu, ini ada ibu. Bu, ibu di mana? Ibu di mana? Sampai bapaknya termasuk Hamdan itu nanya sama Pak Soleh, ada apa dengan Restu? Pak Ustadz Soleh waktu ditanya Hamdan dan termasuk bapaknya Restu, itu tidak langsung menjawab, tapi masih membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang sembari menjabat tangan Restu. Saat teriakannya Restu itu panggil bapak ibu di mana kalian? Restu kangen. Dengan mata terbuka seakan-akan mata Restu itu seperti buta, seperti tertutup. Sampai kedua orang tuanya, ya Allah, ada apa dengan anakku? Kenapa dia seperti tidak melihat aku? Dan saat itu Pak Soleh, sabar Pak ya, sabar Ibu ya. Doakan saja, bantu saya Bu dengan doa, bermunajat kehadirat Allah. Semoga apa yang dialami Restu ini hanya sampai di sini. Semoga Restu bisa disembuhkan dengan izin Allah. Dan saat itu Pak Kiai Soleh berusaha untuk menenangkan keluarganya Restu, termasuk Restu. Setelah beberapa saat, Restu kembali terbaring dan jatuh. Dan saat itu pingsan. Dan di balik pingsannya Restu, Pak Ustadz ini bicara sama bapak ibunya. Pak, Ibu, dengan segala hormat, apa yang terjadi dengan anak ibu? Anaknya ibu ini memang ada yang tidak suka. Tapi bukan masalah tidak suka atau apanya. Tapi ini ada sesuatu yang berkaitan dengan tumbal. Maksud Pak Ustadz apa? Tumbal. Tumbal bagaimana? Tumbal itu bukan berarti harus meninggal, Pak. Tapi ini berkaitan dengan apa yang dialami Restu. Dari apa yang saya ketahui lewat komunikasi saya dengan sosok yang ada di dalam tubuh Restu. Sosok itu mengatakan kalau dia itu ingin membawa sukma Restu dengan cara menyiksa tubuh Restu. Membuat tubuh Restu itu menjadi sangat tersiksa selama di dunia. Sampai perkataan dan pertanyaan dari Pak Soleh kepada Restu, ada apa dengan anak ini? Dan dijawab oleh sosok siluman selama komunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam tubuh Restu. Pak Kiai Soleh menjelaskan, dia hanya dijadikan alat oleh pemilik toko tempat kerjanya Restu, yaitu seorang haji. Saat itu kedua orang tuanya benar-benar langsung muncul emosi, muncul kemarahan spontan karena sudah membuat Restu terbaring dengan keadaan yang sampai orang-orang atau tetangga itu tidak mau menjenguk Restu karena keadaan tubuh dan fisiknya yang sangat menjijikan. Muncul kemarahan, tapi Pak Soleh berusaha mengingatkan, Pak, kalau sampean berdua ingin datang ke tempatnya Pak Haji pemilik toko material itu, Bapak dan Ibu tidak punya bukti. Apa Ibu bisa memarahi Pak Haji? Kita hanya bisa berdoa, Bu, semoga Restu ini bisa sembuh. Semoga Restu ini dapatkan kebaikan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Soleh bilang sama bapaknya Restu dan ibunya Restu, saya bukannya tidak mau meneruskan tanggung jawab saya, tapi terus terang saya hanya bisa pasrah. Kalau memang Allah mengizinkan Restu diberikan kebaikan, insya Allah Restu selamat. Tapi kalau memang Allah mengizinkan jalan terbaik Restu itu harus meninggal, itu pun juga sudah kehendak Allah, bukan saya. Saya sudah berusaha sebisa mungkin. Sampai ibunya Restu termasuk Pak Restu memohon sama Pak Kiai, Pak Kiai tolong Pak Kiai, jangan mundur Pak Kiai. Bukan saya mundur, Bu, tapi saya hanya memasrahkan. Dan tolong bantu saya juga kalau ibu kepingin anak ibu sembuh, bantu dengan bermunajat, bantu dengan zikir. Insya Allah, Bu, ada jawaban yang terbaik. Tapi tidak akan mudah bagi ibu ketika hanya ikhtiar kepada sesama makhluk tanpa berikhtiar, yaitu meminta kepada sang pencipta makhluk. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan ke kedua orang tuanya Restu yang didengar oleh Hamdan. Dan saat itu Hamdan menjelaskan ke bapak ibunya Restu, dengar apa yang dikatakan oleh Pak Soleh. Bapak dan ibu selama ini jauh sekali dengan ibadah, jauh sekali dengan kewajiban salat 5 waktu. Ini peringatan untuk bapak, agar bapak ingat kembali siapa yang menciptakan bapak, ibu dan juga Restu, Allah. Dan semenjak saat itu Pak Kiai Soleh yang sebagai tetangganya
Dia masih tetap datang, cuma hanya melihat bagaimana kondisi Restu. Tapi setelah diikhtiari lewat Pak Kiai Soleh tersebut, ya alhamdulillah bismillah ada kebaikan-kebaikan yang lain, yaitu ibu bapaknya Restu yang tadinya jarang sekali namanya sholat, jarang sekali yang namanya zikir. Semenjak Restu mengalami sakit yang mengerikan, kedua orang tuanya menjadi lebih istiqomah dalam sholat 5 waktu, sholat malamnya rutin dilakukan, puasanya juga rutin. Walaupun pada awalnya kedua orang tuanya terpaksa demi kesembuhan anaknya, tapi karena menjadi suatu kebiasaan dan setelah 3 bulan semenjak dipegang atau diperantarai oleh Pak Kiai Soleh, Restu sudah mulai bisa kembali aktivitas. Dan saat itu setelah hampir setengah tahun persis, Restu sudah mulai keadaannya lebih membaik. Satu kejadian menimpa pada keluarga dari pemilik toko material, yaitu Pak Hajinya sendiri. Penyakit yang dialami Restu seakan-akan menyerang balik ke pemiliknya. Dan yang dialami kepada Haji tersebut itu bukannya cuma 1 atau 2 bulan atau setengah tahun seperti yang dialami Restu, tapi hampir 2,5 tahun. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara langsung. Ketika Restu itu sudah keadaannya membaik, tubuh Pak Haji selama 2,5 tahun seluruh harta bendanya habis untuk pengobatan. Dan yang terjadi dengan keluarganya Pak Haji, semuanya berantakan. Wallahu alam, apakah itu karena tumbal yang gagal? Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teringat akan penjelasan dari Pak Kiai Soleh yang pernah menangani Restu. Dari ceritanya Hamdan, kemungkinan besar tempat pekerjaan Restu adalah tempat pekerjaan yang dimiliki oleh si pelaku pesugihan, yaitu orang yang pernah bersekutu dengan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.